Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Dunia Akhirat. Pada video kali ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas, mengulas, membahas bagaimana kisah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyembelihan daripada putranya yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Bagi teman-teman yang baru saja mengklik channel ini, saya ucapkan terima kasih. Silahkan like, komen, dan juga subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dibagikan melalui media sosial yang teman-teman miliki, agar video ini betul-betul memberikan manfaat yang luas kepada teman-teman kita yang lain. Lalu bagaimana kisah perjuangan atau pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarganya dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa naslimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti betul-betul bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenalkan kita dengan kekasihnya yang mulia. Allah telah mengenalkan kita dengan utusannya yang mulia, yaitu yang mulia baginda Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud daripada kita berhari raya Idul Adha di antaranya adalah kita ini mensyukuri nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Hadirin yang mulia, sesungguhnya ya Muhammad, aku telah memberi kepada engkau perkara yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia-karunia yang begitu banyak kepada baginda Nabi. Maka karunia-karunia yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi ini sebetulnya karunia untuk kita jaga umatnya. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengakibatkan kemuliaan kepada kita umatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi diberi oleh Allah derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maqam Al-Mahmud, derajat yang dipuji di sisi Allah. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makom syafaat. Apa itu makom syafaat? Makom syafaat itu bisa menolong orang-orang yang akan diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka derajat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada baginda Nabi ini, siapa yang beruntung? Kitalah umatnya yang beruntung, hadirin mulia. Baginda Nabi diangkat oleh Allah ke langit, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan satu kejadian yang belum pernah terjadi kepada siapapun sebelumnya. Baginda Nabi menghadap langsung kepada Allah, bertemu langsung kepada Allah, berjumpa langsung kepada Allah. Lalu hasilnya apa? Barokahnya Isra dan Mi'raj itu untuk siapa? Untuk kitalah umatnya. Baginda Nabi diberi oleh Allah sholat 5 waktu. Ini adalah hasil daripada Isra Mi'raj. Hadirin mulia, 2 rakaat salat sunnah di tengah malam
itu lebih mahal daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Lalu bagaimana dengan sholat fardu? Beribu-ribu sholat sunnah hadirin yang mulia, ini tidak akan mampu membandingi satu sholat fardu. Lalu bagaimana pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu ini? Maka kita mesti bersyukur. Bagaimana syukurnya? Fasholli lirabbika. Disuruh sholat kita ini. Wanhar dan korban. Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah sholat dan korban. Korban apa? Korban kambing, sapi kalau mampu. Tetapi hadirin yang mulia, korban yang terpenting, korban yang terbesar, bukan hanya itu. Tetapi korban yang terpenting, korban yang terbesar adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi korban kambing ini korban terakhir. Ya. Tapi korban yang pertama adalah dirinya dikorbankan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam siap dibakar demi agama. Bahkan bukan hanya dirinya dikorbankan untuk agama. Keluarganya pun dikorbankan untuk agama. Istrinya, anaknya dikorbankan demi agama. Sehingga istrinya mengalami kelaparan, kehausan di tengah padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada seorang pun manusia. Dan anaknya pun siap dikorbankan untuk agama. Siap disembelih untuk agama. Masya Allah. Betul-betul luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dimuliakan. Anak kok disembelih. Betul-betul tidak akan sanggup. Tidak akan tega kita melihat bagaimana seorang ayah menyembelih anaknya sendiri. Tetapi begitulah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya begitu mengerikan, menakutkan. Anak kok disembelih. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi korban untuk agama itu cuma tampaknya saja begitu mengerikan, menakutkan. Cuma awalnya saja. Cuma awalnya sebentar saja. Tapi pada akhirnya malah menggembirakan. Ternyata putranya Ismail alaihissalam disembelih, bukan mati hadirin mulia. Bukan mati. Malah jadi mulia, panjang umur. Ya, menurunkan nabi-nabi. Begitu juga istrinya. Mengalami kelaparan, kehausan di tengah padang pasir. Tidak ada seorang pun manusia. Kelihatannya begitu mengerikan, menakutkan. Tapi cuma sebentar saja. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan air Zam-Zam, hadirin mulia. Bahkan air Zam-Zam ini adalah merupakan air yang steril di seluruh dunia. Bahkan air Zam-Zam tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Inilah keberkahan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Hari ini mengenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Inni ara fil manami anni ajbahuk fanjur ma jatara." Masya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, telah datang mimpi kepadaku. Telah datang perintah Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Panjur ma jatara. Maka bagaimana menurut pendapatmu, wahai anakku?" Hadirin mulia, Nabi Ibrahim orangnya lembut sekali. Sekalipun menyampaikan perintah Allah kepada anaknya juga dengan lembut. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku telah bermimpi untuk menyembelih kamu. Maka sekarang juga kamu harus siap." Tidak, mulia. Panjur majatara. Bagaimana menurut pendapat, wahai anakku, ini ada perintah dari Allah. Hadirin yang mulia, lalu apa jawab Nabi Ismail AS, putranya ini? Ternyata putranya ini kepahamannya sama seperti ayahnya. Cepat paham. Ya, cepat paham. Karena memang anak itu adalah titisan daripada orang tuanya.
Maka Nabi Ismail mengatakan, Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni, engkau akan melihat sendiri, wahai ayah. Engkau akan menyaksikan sendiri, wahai ayah, bahwa aku siap melaksanakan perintah Allah untuk disembelih. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Jadi boleh. Nabi Ismail alaihissalam tidak mengatakan kepada ayahnya, ketika ayahnya mengatakan kepada dia, wahai anakku, telah datang perintah Allah kepadaku untuk menyembelih kamu. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayah, kenapa saya yang masih kecil? Tidak. Ayah saja yang udah tua. Tidak, dia budak. Satajiduni, ayah akan lihat sendiri bahwa aku siap untuk disembelih. Hadirin jamaah, ini bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit sejarah perjuangan Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menyambung cerita ini pada video berikutnya nanti, pada episode yang kedua. Untuk itu, jangan lupa untuk menyaksikan lanjutan video yang kedua nanti. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.